Datsun. Nama yang begitu identik dengan durabilitas. Nissan dan Datsun sebenarnya sama saja, tapi di masa lalu. Nissan sengaja memasang nama Datsun untuk sejumlah produknya yang diekspor keluar pasar Jepang. Biasanya Datsun untuk produk entry level dan mid level. Nissan untuk yang upper levelnya. Pada era 60-an sampai dengan 80-an. Nama Datsun memang tergolong berkibar di antara mobil Jepang yang dipasarkan di Indonesia. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah segmen Motomobi Retro. Melalui segmen ini kami akan mengulas mobil yang pernah populer di masa lalu, apalagi yang sekarang nyaris punah seperti ini. Datsun 180B atau dengan kode bodi P810. Ini sebenarnya masih punya hubungan dekat dengan Datsun 1600 P510 milik kami yang nggak selesai-selesai. Karena memang masih dalam satu generasi Nissan Bluebird. Menjelang akhir era 70-an, Nissan sepertinya mulai terinspirasi dengan bentuk bodi macam mobil Amerika. Lalu diaplikasikan ke P810. Hasilnya ya seperti ini. Ada yang suka modelnya, tapi ada juga yang tidak suka. Review Datsun 180B ini akan dilanjutkan oleh Paman Didot. Ayo Paman Didot, lanjutkan. Oke, ini adalah Datsun Bluebird, dikenal sebagai Datsun Bluebird di Jepang, tapi di beberapa negara dikenal sebagai Datsun B10 series. Di Indonesia, Datsun B10 series hanya dipasarkan dengan varian 180B. Mungkin bagi penggemar Datsun, kok 180B fasianya beda, bempernya beda? Ya, ini karena pemilik terdahulunya waktu merestorasi mobil sempat melakukan, ya katakanlah facelift ya. Jadi bagian depannya, bumper, lampu belakang, dan garnish plat nomor itu pakai punya Datsun 811 series, masih familinya 80 series, tapi versi 200B. Yaitu itu ada 200B yang dipasarin di Thailand dan di Australia. Datsun 810 series ini memiliki rival di Indonesia ya, ada Toyota Corona 2000 dan Mitsubishi Galant Sigma. Posisinya dia di segmen family medium sedan. Jadi sedan 4 pintu, ukurannya tidak terlalu besar, dengan mesin 4 silinder. Kalau yang 6 silinder biasanya udah disebutnya large family sedan. Keunikannya dari 810 series ini adalah suspensinya yang IRS di belakang. Datsun dari tahun 60-an menerapkan suspensi independen, jadi kayak mobil Eropa. Nggak live axle ya, rata-rata kalau yang mobil Jepang lainnya masih live axle. Tapi Datsun Bluebird ya dari tahun 68 itu 510 ya, Datsun 510, kemudian 710 sampai 810 itu suspensi belakangnya independen. Kemudian ini merupakan Datsun terakhir yang menerapkan desain body cock battle styling. Jadi bagian frame kacanya agak ke atas ini, jadi dia ke atas nggak lurus ya, rata-rata mobil kan lurus aja. Ini agak ke atas, kemudian bagian bagasinya landai. Tadi saya bilang di depan, fascia depannya berbeda ya. Kalau yang aslinya 180B yang dipasarkan di Indonesia, itu lampu depannya bunder-bunder. Kemudian grillnya itu garis-garis ke bawah. Dan bempernya itu lebih melengkung, nggak kotak kayak gini. Nah ini pakai 200B, lampu depannya kotak-kotak ini persegi, grillnya juga menyesuaikan dan bempernya lebih besar. Kalau bagian samping kurang lebih sama antara 810 series dan 811. Aslinya spionnya ada di sini. Jadi fender mirror atau kita suka nyebutnya spion tanduk. Tapi mungkin beberapa orang kurang suka dengan fender mirror karena ngelihatnya masih jauh ya. Jadi dipindahin ke pintu. Oke, tak belakang. Bagian belakangnya 810 series itu lampu belakangnya berbeda, nggak seperti ini. Jadi lampu sennya sebelah sini, lampu rem atau lampu yang bagian merahnya, dan lampu mundurnya bagian sini, bagian lebih ke dalam. Karena ini udah pakai 811 series, jadi bertumpuk, bukan di samping pembagiannya. Jadi sini lampu mundurnya di sini, lampu sen di bagian bawah, sisi luar, dan yang atas lampu rem dan lampu malam. Kemudian ada garnisnya nih, ini sembari cover lampu plat nomor, dan sempit karena ini versi luar negeri ya, bukan Indonesia. Jadi tempat plat nomornya nggak terlalu lebar dan bempernya bersudut gede gitu ya. Kemudian
pasti Anda notice juga kenapa di bawah ada kayak got gitu, sisa gitu ya. Nah ini karena ini buat yang versi lampu asli dan garnish yang aslinya bawaan mobil. Jadi ada gotnya. Bisa dipasang lampu ini tapi pasti akan menyisakan got bagian bawahnya. Nah ini ducktailnya aftermarket sih. Jadi aslinya nggak ada kayak gini-gini. Oke, jadi ini emblemnya Datsun 200B, tapi bukan. Sebenarnya ini Datsun 180B. Ya, ini namanya facelift lah. Kita lihat interior ya. Pertama kita coba duduk di belakang. Oke, meski jok depannya nggak orisinil, tapi ya masih oke lah. Nggak terlalu mengganggu. Ini posisi penumpang belakang dengan tinggi 170-an. Wah, mepet juga ya. Tapi nyaman loh, joknya tuh empuk loh. Untuk mobil tahun 70-an, mobil Jepang tahun 70-an, wah oke juga. Tapi emang nggak bisa yang tinggi-tinggi ya penumpang belakang. Kalau di atas 175 kayaknya repot sih, pasti mentok. Uniknya, di door trim bagian belakang tuh ada asbak loh. Tiap pintunya ada asbak kanan kiri, tuh situ tuh. Kita pindah ke depan. Oke, kita lihat interiornya. Oh iya, ini joknya bukan jok asli nih. Ini punyanya Nissan Pulsar Turbo. Jadi ownernya pengen jok yang agak bucket ya. Jadi sporty gitu. Ini ada lumbarnya, pahanya juga tahan gitu. Sayangnya warnanya nggak ikut warna coklat, jadi hitam dan biru. Seandainya di retrim keren juga. Tapi sayang nih asli ini masih punyanya Nissan Pulsar Turbo. Oke, dashboardnya itu sebenarnya sederhana banget. Nggak neko-neko sih, tapi komplit. Ada RPM, speedometer sini, ini temperatur dan bensin. Ini lampu indikator semua nih. Air wiper kalau kurang, kalau bensin udah mau reservoir, lampu jauh, lampu belakang kalau ada bohlam yang putus, tuh dia langsung ngasih tahu. Lampu rem, bohlamnya kalau putus juga dia ngingetin juga di sini. Komplit loh, cukup komplit. Tapi nggak neko-neko bentuk dashboardnya. Kemudian ini radio aslinya di sini. Tapi sampai sekarang sih nggak inilah ya, nggak kepake, jadi pakai head unit yang modern, single DIN yang modern. Ini radio lamanya ada cap PT Indokaya. Indokaya itu distributornya Nissan dan Datsun sampai tahun di Indonesia ya, dari tahun 60-an sampai 80 atau 81. Jadi mobil ini tahun 79, jadi masih dijual oleh PT Indokaya Nissan Motors. Nah ini uniknya radionya ada cap Indokaya, masih ada cap Indokaya. Radio ini buatan nasional, makin muda nasional tuh jadi Panasonic kan. Emang dipesan khusus oleh PT Indokaya, keren banget ya, masih nempel di mobil ini. Setir ini kayunya ini bukan acting, memang asli kayu. Kemudian lingkarnya agak gede, diameternya agak gede karena aslinya kan mobil ini nggak power steering. Persneleng 4 speed manual, dan asiknya posisi rem tangannya tuh sengaja dideketin sama pengemudi, jadi lebih mepet ke paha kirinya pengemudi. Oke sih. Sayangnya udah mulai crack ya, namanya mobil tahun 79 ya. Mungkin dulu sempat kejemur lama atau gimana, jadi crack, tapi ini bisa dibenerin kok. Selama nggak parah-parah banget masih bisa dibenerin. Ada aksen-aksen kayu dikit lah. Masih nyatu sih sama warna interior yang coklat. Oke, kita lihat mesinnya ya. Oke, mesin yang digunakan adalah tipe L18. Jadi mesin L series ini itu terbagi bermacam-macam varian. Jadi dari L13, L14, L16, L18, dan L20. Nah L20 sendiri ada 2 varian. L20 yang 4 silinder dan L20 yang 6 silinder. Nah yang 6 silinder itu dipakai di Datsun Fairlady. Jadi di Fairlady Z, Fairlady 240Z, 260Z, sampai 280 juga. 280Z, 280ZX. Jadi mesin L series ini legendaris banget. Durable, kemudian easy maintenance, ikut motorsport iya, rally, balap touring, kemudian banyak banget event motorsport tuh yang
Datsunnya pakai mesin L series, jadi memang terkenal durable. Nah, mobil ini pakai L18, 1800 cc, karburator, nggak banyak teknologi, nggak ada teknologinya sama sekali malah. Tapi sampai detik ini masih running normal. Jadi dirawat normal aja, dirawat biasa, telaten, maka mesin ini nggak akan rewelan. Tapi memang teman-teman pengguna Datsun yang seneng modifikasi, pengen outputnya besar, mesin L series-nya disimpan pakai mesin Nissan yang tahun muda, misalnya pakai SR20, pakai Nissan RB. Bahkan Om Mobi sendiri kan punya Datsun 510, itu mesinnya pakai PG30. Tapi memang terkenal semua mesin Nissan dan Datsun itu durable selama perawatannya benar. Oke, kemudian ada cerita seru sih dari mesin L series ini. Bentuknya memang kalau Anda suka ngeliat ya, mesin-mesin Mercedes lama itu bentuknya mirip banget. Memang Nissan saat itu kayaknya terinspirasi dari mesin Mercedes M121 atau M180, antara dua itu. Kalau yang M180 ada 6 silinder, kalau yang M121 yang 4 silinder. Kenapa terinspirasi dari mesin Mercedes itu? Karena sudah menggunakan overhead cam. Di tahun 60-an, mobil yang mesinnya overhead cam itu dianggap canggih lah, advance, apalagi mobil Jepang. Mobil-mobil Jepang pada saat itu, brand-brand pada umumnya ya, bukan mobil yang high end. Produk-produknya, mesinnya itu biasanya masih overhead valve atau OHV. Nissan melalui beberapa produknya, padahal bukan mobil sport ya, itu pakai mesin L series yang overhead cam atau OHC. Jadi canggih juga ya. Padahal mesin OHC ini lazimnya untuk mobil-mobil yang kelas-kelas yang biasa-biasa itu biasanya mobil Eropa yang pakai, kayak BMW atau Mercedes gitu. Jadi Nissan melalui beberapa produknya dengan menggunakan mesin L series OHC ini itu ya canggih di eranya ya. Sampai sekarang masih ya, mobil sekarang OHC semua sih, OHC atau DOHC. Jadi Datsun Bluebird, namanya Bluebird asli di Jepang, atau Datsun 810 series, di Indonesia dikenal sebagai Datsun 180B. Mobil ini merupakan salah satu potongan sejarah dari perjalanan bisnis PT Indokaya Nissan Motors di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, pasti Datsun 180B ini makin langka, makin jarang ditemui di jalanan. Jadi bagi Anda yang bisa melihat, menemukan, bahkan masih memiliki, Anda merupakan salah satu orang yang beruntung. Datsun 180B kini sudah tidak mudah untuk ditemui, baik di negara asalnya, apalagi di Indonesia. Bagi para penggemar Datsun, sosok 180B mungkin cukup spesial, karena mencerminkan Datsun yang punya beberapa keunikan dibandingkan dengan rivalnya pada eranya. Mungkin juga salah satu alasan kenapa Datsun 180B jarang ditemui di jalanan, karena memang di akhir tahun 70-an dan awal 80-an, konsumen Indonesia lebih banyak melirik rivalnya yang bergaya konservatif. Sebut saja Toyota Corona 2000 dan Mitsubishi Galant Sigma. Video ini merupakan opini pribadi saya dan paman-paman itu. Kami tidak dibayar siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Om Mobi, dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.